Halo, selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Aris Effendi, dari channelnya Panasonic Official ya. Episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah produk senapan angin, tapi di sini saya ingin memberikan edukasi berkaitan dengan penggunaan sebuah senapan angin yang wajar, tapi dianggap kendala oleh sebagian pengguna, khususnya para pemula ini. Nah, di segmen hari ini mungkin yang pemula atau baru punya senapan angin, khususnya bocap ya, ataupun PCP, kelas PCP apapun itu, yang nanti pengen menggunakan, ya, pengen mengoperasikan, dan pengalamannya kurang, tolong disimak dulu videonya sampai habis. Karena apa? Beberapa kasus sebelumnya, para pemula itu mengklaim sebuah senapan anginnya itu kendala saat digunakan. Ternyata saya cek dan saya survei, ternyata informasi soal senapan angin PCP belum banyak dijumpai di beberapa sosial media. Dan akhirnya mungkin para pengguna menganggap bahwa perilaku atau penggunaan senapan angin PCP khususnya itu hal-hal yang wajar pada umumnya dianggap kendala oleh sebagian pengguna. Oke, kita akan bahas sedetail mungkin. Di sini saya ada sekitar 6 poin yang ingin saya sampaikan. Tolong disimak dulu videonya sampai habis, jangan di-skip, dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya Panasonic Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, poin yang pertama di sini adalah saat pakai teleskop, pindah jarak, hasil tembakan berubah. Ini wajar ya. Jadi teman-teman yang kemarin pakai teleskop terutama, ketika sudah setting zeroing katakanlah di jarak 10-15 meter, itu nanti kalau teman-teman berpindah jarak lebih dekat ataupun lebih jauh jaraknya yang teman-teman zeroing saat tes pertama, itu nanti pasti ada namanya perubahan. Karena kenapa? Di setiap teleskop itu sudah dilengkapi namanya reticle. Reticle itu plus pada lensa teleskop yang dimana garis plusnya ini ada titik-titik yang namanya dot. Dot ya. Nah, dot itu fungsinya adalah kalau teman-teman nggak mau atur setiap pindah jarak diatur ulang, itu harus main dotting. Nah, jadi kalau teman-teman yang pemula pasti kesulitan ya main ini. Kalau sudah profesional, kalau sudah jadwal terbangnya banyak, pasti nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau teman-teman baru pertama kali pakai, ya, menjumpai kasus seperti ini, jadi ini wajar. Soalnya kalau teman-teman berpindah tempat, ketika setting pertama, zeroing pertama, katakanlah di jarak 10 atau 15 meter, teman-teman pindah jarak di jarak 50 meter, pasti jatuhnya mimis akan berubah. Jadi harus main dotting atau mungkin harus disetting ulang sesuai jarak yang diinginkan. Jadi poin pertama ini yang paling utama, yang paling banyak dikomplainkan ke Panasonic Official, khususnya untuk para pemula baru punya senapan angin yang baru juga menggunakan namanya teleskop. Jadi itu wajar teman-teman, bukan kendala dari senapan angin dan juga bukan kendala dari teleskopnya. Hanya saja settingannya itu kurang pas ataupun kurang tepat. Oke? Yang poin kedua adalah pakai peredam selalu miring. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan nomor 2 soal penggunaan senapan angin. Ini wajar dan sudah terbiasa ya di dunia persenapan anginnya. Soalnya kenapa? Peredam ini sifatnya dia settingannya pakai drat. Dratnya itu ada yang seperberapa ya. Kemarin itu ada angkanya. Cuma kalau teman-teman bingung membaca angkanya, lebih mudahnya seperti ini. Setiap drat peredam dan setiap drat laras pada senapan angin itu ada selisih perbedaan dari rongganya, sehingga nanti kalau ketika dipasang itu biasanya ada yang kalau mentok itu miring, kalau dia mentok biasanya agak ke bawah dan lain sebagainya. Itu bisa diatasi dengan cara dikasih seal tip kran ya. Seal tip kran itu fungsinya adalah untuk menutup sekat atau selah dratnya, sehingga ketika drat peredam masuk ke dalam drat laras senapan angin, sehingga nanti dia terkunci dengan rapat, sehingga dia nggak ada rongganya dan lurus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan yang lebih mudah dipahami. Soalnya kenapa? Kalau teman-teman memastikan drat peredam dan drat laras itu harus sinkron, kayaknya kalau di Indonesia
jarang sekali menjumpai. Ada beberapa 1-2 senapan angin yang ketika dipasang nggak perlu setting sudah oke. Tapi kenyataannya di lapangan itu banyak sekali. Ketika pasang peredam itu harus teman-teman atur sendiri. Ya, cara aturnya sudah saya buatkan video di episode sebelumnya. Nanti saya sisihkan di link kolom deskripsi kalau teman-teman pengen lihat. Dan ini tambahannya lagi ya. Kalau pakai peredam, katakanlah sudah disetting di jarak 10 meter. Sama konsepnya. Nanti kalau teman-teman lepas peredamnya untuk tes tembak, nanti akan berubah lagi. Terutama kalau teman-teman mengkombinasi sebuah senapan angin seperti ini. Pakai teleskop, pakai peredam. Teman-teman tes di jarak 10 meter, ya sudah nitik, sudah oke. Tapi ketika nanti peredamnya teman-teman lepas, itu nanti akan tembakannya akan berubah lagi. Soalnya kenapa? Ketika settingan pertama, bawaan tembakan itu langsung terpacu pada peredam. Kalau teman-teman nggak terbiasa, memang agak sulit. Saya sering memberikan informasi soal penggunaan senapan angin khususnya untuk para pemula yang kemarin itu baru order. Setiap video yang saya kirimkan ke lewat WA, tes tembak dan sebagainya, saya memberikan informasi. Kalau teman-teman belum terbiasa pakai peredam, jangan pakai peredam dulu aja. Tes tembak dulu sampai menemukan titik akurat yang pas, kemudian baru setting peredam. Nah, ini informasi yang sering sekali saya kabari atau saya share ke teman-teman Sobat Hunter yang pemula baru punya senapan angin. Itu ya, yang poin kedua, sebenarnya peredam itu bukan cacat, bukan kendala. Hanya saja settingannya yang kurang tepat. Yang nomor 3 adalah di tekanan angin 1000 PSI ke bawah, mimis tidak mau keluar. Nah, ini saya menjumpai beberapa kasus, ternyata senapan angin di Indonesia, terutama di National Official itu teksturnya nggak sama. Beberapa kasus seperti ini. Senapan angin PCP yang ada di National Official itu ada beberapa yang tekanan angin dia 1000 PSI, mimis itu nggak keluar. Sebenarnya keluar, cuman untuk pemilihan mimis harus diperhatikan. Ada senapan angin PCP tertentu ya, yang mimisnya ketika tekanan angin dia di 1000 PSI ke bawah, itu harus menggunakan mimis bobotnya yang agak ringan. Ya, kenapa? Karena nanti kalau bobotnya itu terlalu berat, tekanan angin yang kurang di dalam tabung untuk dorong daya lontarnya peluru itu kecil, sehingga mimisnya nggak mau keluar, alhasil macet. Dan yang kedua, bisa keluar tapi akurasinya kurang mantap. Nah, jadi solusinya kalau teman-teman pengen belajar senapan angin itu harus satu dulu. Senapan angin satu dipelajari sampai nanti sudah tahu betul sela-selanya, terus tahu betul komponen-komponennya. Kalau sudah, baru oper ke senapan angin yang lain, nanti teman-teman nggak bingung. Nah, jadi intinya teman-teman harus tahu dulu tekstur senapan angin teman-teman seperti apa. Kalau dirasa tekanan angin 1000 PSI ini settingan power sudah maksimal, tekanan angin 1000 PSI kok nggak mau keluar dan sebagainya, teman-teman harus pindah dulu oper mimis ke yang grainnya agak ringan. Ya, sekelas 8 grain atau di bawah 10 grain lah. Itu coba tes, nanti pasti dia akan keluar. Beda kasus kalau teman-teman nanti pengen menggunakan sebuah senapan angin yang bisa dikombinasi dengan semua mimis ya, dengan bobot apapun, saran saya tekanan anginnya harus di atas 1000 PSI. Standarnya di angka 1500 sampai 2500 PSI supaya menjaga untuk daya lontar, daya dorong ketika ditembakkan itu besar sehingga teman-teman bisa pakai mimis kalengan atau mimis apapun, lokal ataupun impor dengan bobot berapapun selama kalibernya 4,5 mm. Oke? Lanjut poin berikutnya, angin keluar lewat laras saat dipompa, posisi angin habis total. Ini wajar bagi teman-teman Sobat Hunter yang menggunakan sebuah senapan angin PCP, khususnya PCP bocap. Ketika anginnya habis total, ya teman-teman isi angin menggunakan pompa, terus anginnya keluar lewat laras. Itu normal karena kenapa? Untuk sistem senapan angin PCP, sebenarnya nggak PCP bocap aja ya. Senapan angin PCP yang standar yang ada di Indonesia itu menggunakan namanya valve. Valve itu lebih mudahnya memahami seperti kinerja gerbang penutup antara tabung dan area ruang ledak, yang dimana dia itu ketika anginnya kecil lewat masuk ke ini pengisian, itu nanti kalau nggak bisa mendorong tutup kalau ataupun valve-nya ini,
dia anginnya langsung keluar lewat laras. Nah, solusinya adalah ketika tekanan anginnya habis total, itu harus didorong menggunakan tekanan angin yang besar dari luar saat proses pengisian angin. Bisa pakai kompresor untuk senapan angin atau bisa pakai tabung scuba. Soalnya kenapa? Kalau teman-teman pakai pompa manual, itu sebenarnya anginnya masuk, tapi sebagian keluar lewat laras karena valve-nya belum bisa menutup secara sempurna, ya. Jadi teman-teman harus mendorong terus sampai tekanan angin tertentu, nanti sehingga ketika tekanan anginnya nanti masuk ke dalam tabung sudah agak penuh, nanti dia akan mengunci kembali. Dan itu prosesnya kalau teman-teman menggunakan pompa manual, kayak pompa PCP manual itu memang agak susah, memang agak berat. Solusinya memang harus pakai tabung scuba ataupun kompresor yang dimana dorongannya itu cepat dan besar, sehingga nanti kalau dia jarumnya naik di angka, biasanya kalau saya sering menjumpai 900 sampai 1000 PSI, itu kemudian anginnya baru terkunci. Nah, itu yang hal wajar di senapan angin PCP. Kalau teman-teman pernah menjumpai kasus seperti ini, silahkan teman-teman bisa konsultasi dulu dengan kami di jam kerja, nanti kami siap membantu. Atau mungkin teman-teman punya alternatif yang lain yang bisa teman-teman share ke Sobat Hunter, di mana ketika senapan angin PCP bocap ya khususnya, tekanan anginnya habis total, ketika dipompa itu anginnya keluar lewat laras, bisa kasih solusi yang lain atau cara alternatif yang lain yang lebih mudah supaya nanti bisa digunakan kembali untuk unitnya. Jadi kalau saya pribadi, ya, ketika tekanan angin habis total, saya langsung pakai tabung scuba ataupun kompresor senapan angin yang dimana dorongannya dia besar, sehingga ketika dipompa anginnya keluar lewat arah sedikit, kemudian terkunci. Soalnya tekanan angin yang sudah masuk ke dalam tabung itu sudah menunjukkan angka yang besar, sehingga untuk valve-nya dia mau menutup. Kalau teman-teman pakai pompa manual memang agak susah, soalnya prosesnya agak lama ya. Jadi solusinya ya memang itu, pakai dua itu. Jadi saran saya sering memberikan informasi ke teman-teman Sobat Hunter soal pemakaian senapan angin PCP, jangan sampai kehabisan angin total. Sebenarnya yang saya maksud itu, kalau teman-teman sampai kehabisan angin total, ya teman-teman isi anginnya habis total, itu untuk mengunci kembali atau mengisi ulang kembali sampai valve-nya mau menutup itu agak susah. Soalnya kan kalau pakai pompa manual, kalau pakai tabung scuba atau kompresor untuk senapan angin tidak masalah. Jadi itu yang perlu teman-teman catat, yang perlu teman-teman garis bawahi. Lanjut, poin berikutnya adalah kokang tidak mau nyangkut atau trigger tidak mau ditembakkan. Ini sering sekali terjadi di senapan angin kelas PCP bocap. Entah itu efek round, efek royal, Predator taktikal ataupun Ghost Warrior, saya sering menjumpai kasus seperti ini. Sebenarnya ini bukan kendala, tapi hanya settingannya yang kurang pas. Untuk kokangnya nggak mau nyangkut atau triggernya ini sudah mau nyangkut kokangnya, tapi triggernya nggak mau menembakkan, itu biasanya terjadi ada kendala, bukan kendala sih, settingan triggernya yang kurang pas. Jadi kalau teman-teman perhatikan senapan angin PCP bocap ya, efek round atau efek royal, itu pasti setiap setiap senapan angin itu ada namanya settingan sensitivitas trigger, yang dimana ada baut kecil di area trigger yang bisa teman-teman setting sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Dimana itu kalau kurang nyangkut atau nggak mau nyangkut ini kokangnya, itu biasanya bautnya terlalu kencang, bisa dikendorin. Nah kalau sudah nyangkut tapi triggernya nggak mau berfungsi, oh berarti itu terlalu kendor, agak dikencengin. Jadi pakai pengunci yang harus benar-benar pas sesuai kebutuhan. Soalnya kalau senapan angin tipe ini tuh menggunakan ini pengunci di dalam. Jadi di triggernya itu ada pengunci kayak pairnya itu. Kalau dia terlalu kencang, dia tuh nggak mau untuk nyangkut ininya, kokangnya. Tapi kalau dia terlalu kendor juga, dia mau nyangkut, tapi ketika dia ditembakkan dia nggak mau meletus. Itu biasanya dijumpai pada senapan angin kelas PCP saja, terutama senapan angin PCP bocap. Oke, jadi itu bukan kendala, hanya settingannya yang kurang pas. Kalau nanti bingung posisinya seperti apa, teman-teman bisa langsung video call aja, nanti kami siap membantu. Oke? Dan yang poin terakhir di sini adalah power besar, angin cepat habis. Jadi pasti itu bukan kendala, bawaan standar yang ada pada senapan angin ya.
Kalau ketika teman-teman setting powernya yang paling besar, itu otomatis tekanan anginnya juga cepat habis. Karena ketika powernya besar itu, angin yang keluar itu besar pula, sehingga untuk kapasitas tekanan angin yang ada di dalam tabung itu berkurang secara drastis. Sehingga nanti ya anginnya cepat habis. Teman-teman harus bijak menggunakan sebuah senapan angin, terutama setting power. Kira-kira atur dulu kebutuhannya untuk apa. Untuk buruan yang besar atau kecil, untuk jarak tembaknya jauh atau sedang, terus atau teman-teman menggunakan mimis yang bobotnya berapa grain untuk memastikan nanti kira-kira settingan power yang diinginkan seperti apa. Soalnya beberapa kasus yang kemarin komplain, Mas, ini powernya besar tapi kok cepat habis ya? Ya memang seperti itu ya, kondisinya memang seperti itu. Semua senapan angin seperti itu. Power besar sudah berbanding lurus dengan tekanan angin yang cepat habis. Itu tidak bisa diubah, tidak bisa diakali, juga tidak bisa dibendung ya. Maksudnya diakali bagaimana ketika powernya besar, tekanan anginnya bisa irit. Itu nggak bisa. Senapan angin konsepnya seperti itu. Ketika teman-teman oper powernya ke power yang paling besar, pasti otomatis tekanan anginnya juga cepat habis. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman kalau ada informasi yang lain soal penggunaan senapan angin, silakan bisa cerita langsung di kolom komentar. Nanti kita akan bantu share. Siapa tahu teman-teman yang pemula membutuhkan informasi tersebut. Oke, dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi intinya sebuah senapan angin itu tidak ada kendala selama penggunanya tepat, selama pemahaman sebuah senapan angin itu betul. Nah, selama pengoperasiannya senapan angin sesuai standar yang ada di Indonesia, maksudnya standarnya pengguna ya senapan angin yang ada di Indonesia, itu insya Allah semuanya aman. Jadi teman-teman yang pemula, sebelum belanja senapan angin ya apapun itu, terutama senapan angin PCP atau kelas PCP bocap, harap diperhatikan dulu. Poin-poin yang sudah saya sampaikan tersebut itu tadi bukan kendala, hanya saja itu bawaan umum yang terjadi pada senapan angin kelas PCP atau PCP bocap. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, ada yang kurang tahu, silahkan bisa langsung menghubungi Mayasona Official di jam kerja. Nanti kami siap membantu, memberikan edukasi, curhatan, terus memberikan tips dan trik soal senapan angin yang dimana nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah, di unit masing-masing. Nanti hasilnya seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu aja untuk informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya Mayasona Official. Saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.